kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tuhan ajarkan kami, berikan kami kerendahan hati agar firman ini boleh kami dengarkan, boleh kami laksanakan di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke firman, apa sih satu benda atau sesuatu yang kalian nggak bisa lihat? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ibu yakin ya semuanya excited buat jawab saya bu gitu, tapi ternyata nggak kelihatan sama Ibu di sini. Nah, satu hal yang Ibu nggak bisa lihat adalah, bukan satu hal ya, sesuatu yang Ibu nggak bisa lihat adalah angin atau udara. Ibu nggak bisa lihat, tapi sekarang Ibu bisa rasakan. Misalnya sekarang Ibu lagi take video sambil memasang kipas, Ibu bisa rasain anginnya, tapi Ibu nggak bisa lihat anginnya ada di mana. Gitu. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi itu ada di dalam hidup kita. Gitu. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Gitu. Jadi cerita orang lumpuh ini udah biasa kita dengar. Tapi hari ini kita mau belajar tentang sesuatu dari orang lumpuh. Jadi orang lumpuh ini adalah orang yang sudah lama sekali berbaring di tempat tidur, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas seperti kalian. Lalu kerjaannya apa Bu? Ya hanya tidur. Lalu misalnya dia mau makan, makanannya dianterin orang, minumnya dianterin orang. Nah, orang lumpuh ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu dia mungkin berpikir berpikir seperti ini. Sepertinya kalau aku bisa melihat Tuhan, aku akan sembuh. Nah, kalau misalnya aku bisa lihat Tuhan Yesus pada masa itu ya, aku pasti sembuh, aku akan sembuh. Nah, jadi ketika dia beriman bahwa dia akan sembuh ketika melihat Tuhan Yesus, dia dibawa oleh 4 orang temannya datang ke Tuhan Yesus di sebuah rumah peribadahan di Kapernaum. Jadi tempat peribadahan itu sudah sangat penuh gitu. Nggak ada lagi tempat bahkan untuk jalan kaki pun udah nggak ada lagi. Tapi apa yang mereka lakukan? Ini mungkin tidak terfikirkan kita ya. Kita tidak pernah memikirkan kita sampai membolongi atap rumahnya untuk memberikan sesuatu sama orang gitu. Jadi kita misalnya masuk ke rumah orang lain, kita ya lewat pintu gitu. Tapi kondisi saat itu tidak memungkinkan mereka untuk membopong orang yang lumpuh ini dari depan pintu. Akhirnya mereka memilih, kita bobol aja atap rumahnya. Sampai akhirnya orang lumpuh itu diturunkan pakai tali pelan-pelan sampai ke tepat hadapan Tuhan Yesus, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa jawab Tuhan Yesus pertama kali waktu ketemu dengan orang lumpuh ini? Dia bilang seperti ini di ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu gimana ya Bu keadaan orang lumpuh itu? Keadaan orang lumpuh itu ketika Tuhan berkata, "Nah, dosamu sudah diampuni." Gitu. Ya udah, berarti dia sembuh. Gitu. Nah, apa ayat kelima bilang? Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, sebenarnya di sini Tuhan Yesus apakah benar-benar melihat dengan mata telanjang imannya mereka? Tidak ya, tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari yang kita pikirkan, Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Bahkan ketika kalian devosi sekalipun, misalnya kalian melamun, misalnya kalian skip nih videonya, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kalian. Mungkin kalian menggerutu, mungkin kalian masih devosi terus gitu. Nah, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan akan bilang, "Hai nak, dosamu sudah diampuni." Gitu. Nah, orang lumpuh ini sangat beriman. Keempat orang ini yang mengantar orang lumpuh ini juga beriman bahwa orang lumpuh itu akan sembuh. Lalu cerita itu sampai ujung
ujungnya di ayat ke-12, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus bilang bahwa yang begini nih belum pernah kita lihat. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang sudah nggak bisa jalan lagi, mereka bilang, orang yang seperti ini, hal yang seperti ini kita tidak pernah lihat, baru kelihatan nih sekarang. Nah, mungkin di dalam hidup kita pun sering kali kita merasa kita tidak melihat Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada di hati kita. Jadi sama seperti orang lumpuh ini, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita berantem sama teman kita, ketika kita berantem dengan orang tua misalnya, atau ketika kita kesel sama guru, atau ketika kita nggak suka dengan mata pelajaran yang lain, tapi Tuhan ingatkan hari ini bagaimana seharusnya kita berespon. Sama seperti orang lumpuh. Orang lumpuh apa yang dilakukan? Dia beriman bahwa dia akan sembuh gitu. Nah, mungkin kita berpikir Tuhan itu di mana sih ketika aku punya masalah, Tuhan nggak ada gitu. Nah, mungkin iman kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa percaya bahwa iman itu tumbuh di dalam hati kita. Nah, tergantung apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman ini mengingatkan kita bagaimana kita harus mengimani Tuhan, harus mempercayai hidup kita mempercayakan hidup kita seluruhnya ke tangan Tuhan. Walaupun iman kita mungkin sekecil biji sesawi, tapi iman itu bahkan bisa memindahkan gunung. Tuhan bilang di Alkitab seperti itu. Dia bisa memindahkan gunung. Bagaimana caranya? Nah, gunung itu bukan gunung yang beneran, gunung agung gitu, tidak. Tapi gunung itu bisa diibaratkan masalah, pergumulan, emosi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan pacar mungkin. Nah, semua itu bisa diatasi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah mempercayakan hidup kalian seluruhnya ke tangan Tuhan? Apakah kalian masih ragu ketika kalian punya pergumulan? Aduh, gimana ya Tuhan menyelesaikan masalahku? Atau gimana ya besok hari? Gimana ya gitu. Itu menandakan bahwa kita meragukan Tuhan. Tapi firman hari ini mengingatkan kita bagaimana kita orang yang nggak bisa apa-apa seperti orang yang lumpuh itu, kita beriman. Tuhan, ketika aku percaya sama Tuhan, segala pergumulan itu dapat kutanggung gitu. Nah, Ibu harap melalui firman yang singkat ini kita bisa kembali diingatkan bagaimana kita menghidupi Tuhan di dalam hidup kita. Apakah cuma hidup yang biasa-biasa aja atau hidup yang semakin hari semakin bertumbuh. Jadi ketika kita mendengarkan devosi online seperti ini, hati kita tertuju sama Tuhan. Gitu ya. Nah, sampai di sini firman hari ini, kiranya firman ini boleh mengingatkan kalian, boleh mengingatkan ibu, mengingatkan setiap orang yang mendengarkan bagaimana seharusnya kita berespon ketika kita percaya sama Tuhan. Nah, sebagai bahan refleksi, coba kalian cari atau temukan satu hal yang membuat kalian tidak percaya atau membuat kalian meragukan Tuhan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kalian ragu sama Tuhan? Lalu sekarang apa komitmennya? Ketika kalian tahu bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang kalian pikirkan, apa refleksi kalian? Gitu ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini boleh kalian ikut dengan baik. Tugas-tugas kalian kerjakan dengan baik supaya tidak menumpuk tugas dan itu merepotkan kalian di kemudian hari. Gitu. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ketika kami memiliki iman yang bahkan sekecil biji sesawi itu bisa membuat kami memindahkan gunung. Kami boleh melewati setiap hal yang mungkin kami nggak bisa pikirkan. Bahkan hidup kami yang seringkali meragukan Tuhan pun, sekarang Tuhan ingatkan kami bahwa iman sebiji sesawi, iman sekecil apapun, iman seperti orang lumpuh pun itu dapat membuat kami semakin mengagumi Tuhan setiap hari. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur, ajarkan kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Mau menundukkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau memulai proses pembelajaran kami, Tuhan yang berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.